Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fillah a'azakumullah. Masalah jahiliyah yang berikutnya dari kitab Masail Jahiliyah adalah ittikhad athar al-anbiya masajid. Masalah jahiliyah yang ke-76 adalah bahwa kebiasaan mereka kaum jahiliyah mengambil peninggalan-peninggalan para nabi atau peninggalan-peninggalan orang saleh sebagai tempat ibadah, sebagai masjid-masjid, tempat sujud, tempat ibadah. Ikhwani fillah azakumullah, ini masih berkait dengan yang kemarin. Kalau kemarin khusus masalah kuburannya, kalau sekarang umum semua peninggalan-peninggalannya, apakah berupa tempat tinggalnya atau tempat berdirinya atau jejak kakinya atau jejak tangannya dan seterusnya. Sebagaimana Umar bin Khattab pernah memperingatkan radhiyallahu taala anhu agar jangan kalian tatabbu' artinya menelusuri peninggalan-peninggalan untuk mengerjakan ibadah di sana. Ini adalah suatu kebiasaan yang akan membinasakan kalian, kata beliau radhiyallahu taala anhu, dan ini akan dibaca nanti secara lengkapnya di akhir pembahasan. Yani beliau radhiyallahu taala anhu khawatir ketika Rasulullah SAW telah wafat dan datang generasi-generasi berikutnya yang dalam keadaan tidak bertemu dengan Rasulullah SAW alias bukan sahabat, mereka berduyun-duyun datang ingin melihat peninggalan-peninggalan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tetapi ternyata bukan hanya melihat, tetapi lebih dari itu, mereka menjadikan tempat peninggalan tersebut sebagai tempat khusus, tempat istimewa, tempat mulia, sehingga mereka mendatangi pohon yang Rasulullah SAW membaiat para sahabatnya di bawah pohon tersebut, yaitu pada Bai'atul Ridwan. Mereka mendatangi pohon tersebut pada salat di sana. Kemudian mereka mendatangi satu tempat, katanya Rasulullah SAW pernah waktu itu singgah di sini, mereka salat di situ, dan seterusnya. Mereka salat di sana, itu menunjukkan kalau mereka menjadikan tempat tersebut sebagai masjid, sebagai tempat ibadah. Baik, berarti mengkhususkan dan mengistimewakan satu tempat. Kalau mengkhususkan dan mengistimewakan satu tempat untuk ibadah, untuk masjid, maka kita tanyakan kepada mereka, dari mana dan siapa yang mengkhususkan tempat tersebut. Rasulullah SAW dalam safarnya kebetulan berhenti di satu tempat, singgah, tidak mengkhususkan tempat itu, hanya kebetulan singgah di situ, salat di situ, berwudu di situ, dan kemudian berangkat lagi. Apakah kemudian kita menjadikan tempat tersebut tempat khusus, tempat istimewa, seperti masjid yang keempat setelah Masjid Nabawi, setelah Masjidil Haram, setelah Masjidil Aqsa? Sungguh tidak ada dalil yang menunjukkan pengkhususan tempat tersebut.
la tusaddur rihal illa ila thalathati masajid. Tidak dibolehkan mengadakan perjalanan khusus untuk mendatangi satu masjid karena istimewa kecuali 3 masjid. Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjidil Aqsa. Ini masjid tusaddur rihal ilaiha. Diadakan perjalanan khusus untuk ke sana, silahkan. Karena masing-masing memiliki keistimewaan. Dan sholat di dalamnya dilipat gandakan. Sekarang, apakah sholat di bawah pohon Bai'atur Ridwan nilainya sama dengan sholat di Masjidil Haram? Tidak. Apakah sama dengan sholat di Masjid Nabawi? Tidak. Apakah sama dengan sholat di Masjidil Aqsa? Tidak. Tapi apakah sama dengan sholat di masjid-masjid kita sendiri? Ya sama. Iya toh? Kalau di sana masjid, di sini masjid sama. Berarti tidak istimewa. Kalau tidak istimewa, kenapa mengkhususkan datang ke sana untuk sholat di sana? Maka Umar bin Khattab memerintahkan tebang pohon itu. Rasulullah SAW tidak menyatakan pohon ini pohon istimewa, mari kita berbaiat di sini. Tidak. Ketika itu beliau akan membaiat, kebetulan dia bernaung di bawah satu pohon. Pohon itulah yang kemudian dianggap oleh mereka pohon yang istimewa, yang begini, yang begitu. Tidak. Itu semua tidak dikhususkan oleh Rasulullah SAW. Kalau dikhususkan beliau akan berkata bahwa pohon ini begini, pohon ini begitu. Tapi tidak. Beliau bernaung, naungan yang ada ketika itu ya pohon itu. Maka beliau membaiat. Demikian pula ketika singgah dalam perjalanannya, singgah untuk sholat. Beliau kebetulan singgahnya di tempat tersebut. Bukan sengaja bahwa tempat ini tempat istimewa, maka aku singgah di sini, tidak. Maka ikhwan fillah azakumullah, para sahabat radhiyallahu alaihim ajma'in, bahkan jumhur kebanyakan mereka sepakat dengan apa yang dikatakan oleh Umar. Tidak perlu mengkhususkan satu tempat tertentu untuk salat di dalamnya atau untuk dibangun masjid, kecuali tempat-tempat yang sudah jelas dimuliakan oleh Allah dan Rasulnya, yaitu Masjid Nabawi, Masjidil Haram, dan Masjidil Aqsa. Fa inna hadhihi al-mas'alah aidan min bid'ah jahiliyatil kitabiyyin. Perlu diketahui bahwa kebiasaan ini juga adalah kebiasaan jahiliyah dari kalangan kitabiyin. Kitabiyin yakni ahli kitab, Yahudi dan Nasrani. Maka mencari peninggalan-peninggalan Nabi, kemudian mengistimewakannya untuk ibadah atau dibangun masjid di atasnya, itu pun kebiasaan dari kebiasaan-kebiasaan jahiliyah dan kebid'ahan-kebid'ahan ahlul kitab, Yahudi dan Nasrani. Kanu yattakhiduna athara anbiya'ihim masajid. Mereka mengambil peninggalan-peninggalan nabi-nabi mereka sebagai tempat-tempat ibadah. Mereka menjadikan peninggalan-peninggalan nabi sebagai tempat-tempat ibadah. Fawarrasul jahiluna min hadhil ummah. Maka kemudian umat ini dari kalangan orang bodohnya mewarisi kebiasaan jahiliyah ahlul kitab. Mereka mewarisi kebid'ahan yang dijalankan oleh ahlul kitab. Fatarahum yabnuna ala mawdi' ikhtafa bihi Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Mulai mereka membangun tempat ibadah di tempat Rasulullah SAW pernah bersembunyi di situ, jadikan masjid. Awasala qadamahul mubarak ilaihi, atau tempat yang pernah diinjak oleh Rasulullah SAW ketika itu. Kira-kira tempat yang pernah diinjak oleh Nabi berapa tempat? Ya sangat banyak. Kenapa tidak dijadikan masjid semua sehingga Madinah penuh dengan masjid berdempet-dempetan, berdesak-desakan? Kenapa kok ini saja? Ini kan telapak kaki Nabi, tempat Nabi berpijak di sini ketika sholat, dan ini ketika Nabi duduk di sini. Telapak kaki Nabi dan tempat diinjaknya Nabi sangat banyak. Maka mana dalil yang menunjukkan kalau yang diinjak di sini istimewa, kalau yang diinjak di sana nggak istimewa? Apa ada dalil untuk membeda-bedakannya? Kalau tidak ada, kembali pada hukum asal bahwa Rasulullah SAW menginjak semua tempat, dan Rasulullah SAW duduk di banyak tempat, dan Rasulullah SAW berdiri di banyak tempat pula, dan sholat pun dalam perjalanan safarnya di sekian tempat. Safarnya bukan sekali. Berapa safarnya Rasulullah SAW? Sekian kali, sekian puluh kali, mungkin sekian ratus kali. Kalau dihitung dengan safar-safar yang ringkas, yang dekat. Maka kenapa kita harus memuliakan satu tempat khusus, kemudian meninggalkan tempat yang lain? Kalau kemudian kita memuliakan seluruhnya, akan menjadi parah kebid'ahannya,
yaitu berdesak-desakannya masjid di sekitar Madinah. Maka ikhwan azakumullah, berarti mereka memang mengada-ada alias ibtada'a bid'atan, mengada-adakan satu kebid'ahan. Wa hadza laysa mimma yuhmad fi syariah, dan ini bukan satu amalan yang terpuji dalam syariat. Bukan amalan yang baik di dalam syariat. Lijarrihi ilal ghulu, karena akan membawa kepada ghulu, kepada ekstrim atau perkara ekstrim. Akan mengajak kepada hal yang dikatakan sebagai tanattu', berlebih-lebihan, melampaui batas, ghulu. Wa fil Iraq, seperti di Irak. Mawadhi' katsirah banaw 'alaiha mabani. Di Irak ini memang dari dulu tempat fitnah. Khawarij muncul di sana, Syiah muncul di sana, sampai ada ulama yang menyatakan ahlul Irak, ahlul syiqaq wan nifaq. Penduduk Irak, penduduk yang syiqaq dan nifaq, penduduk yang selalu bertikai, penduduk yang selalu memiliki nifaq. Ini tentunya bukan seluruhnya, tapi aglabiyan. Tentunya ada para ulama dari Irak. Maka ikhwan fillah azakumullah, kenapa? Karena sepanjang sejarah, kalau kita lihat bagaimana fitnah-fitnah sepanjang sejarah muncul di sana kejadiannya, di Kufah, di Basrah. Terbantainya Husain di sana. Terjadi peperangan di sana, peperangan kaum muslimin. Munculnya Syiah Rafidhah di sana. Munculnya juga Khawarij, pemberontakan di sana. Dan terus sampai hari ini. Ternyata kita lihat di sana, banau 'alaiha mabani. Ternyata dibangun bangunan-bangunan masjid di tempat-tempat yang banyak, ternyata karena sebab-sebab tertentu. Kal maqamil ladzi za'amu anna Syekh Al-Kailani ta'abbada fi. Seperti ada satu makam, tempat berdiri, yang katanya ini telapak kakinya Syekh Al-Kailani. Syekh Al-Kailani ini ta'abbada fi, dia beribadah di sini sampai membekas di sini. Sehingga kita bangun masjid di sini untuk mengenang Syekh Al-Kailani. Wa ka'athar al-kaf alladhi za'ama Syiah annahu atharu kafil Imam Ali. Demikian pula ada satu masjid dibangun karena di sana ada bekas telapak tangannya Ali bin Abi Thalib. Kata Syiah, ini za'ama, Syiah mengaku-ngaku, tentunya namanya za'am adalah mengaku-ngaku dengan dusta. Za'ama Syiah annahu atharu kafil Imam Ali. Syiah mengaku-ngaku bahwa ini telapak tangan adalah telapak tangannya Imam Ali, katanya. Lama wada'ahu ala sahrah, ketika tangannya ditekankan ke satu batu, ternyata membekas di batu tersebut. Maka dibangun di atasnya masjid untuk mengenang telapak tangannya Imam Ali. Mulai ibtada'a bid'atan wa tashabaha biqaumin, menyerupai kaum yang terdahulu, yaitu Yahudi dan Nasrani, mengadakan kebid'ahan dan kemudian mulai berjalan di jalan Yahudi, di jalan Nasrani untuk membangun dan mengistimewakan satu tempat karena peninggalan orang soleh, katanya, peninggalan para anbiya. Kita tanya pada mereka, terus apa kaitannya? Apakah masjid kemudian memiliki keistimewaan karena dibangun di atas telapak tangan atau mengingat telapak tangannya Ali bin Abi Thalib? Kalau ada hadad dalil, mana dalilnya? Dari Quran dan Sunnah. Kalau yang ada telapak tangannya adalah lebih istimewa daripada yang lain. Ikhwan fillah azakumullah. Yang lebih parah lagi ketika mereka membangun masjid di atas kuburan Husain, dan kuburan Husainnya tidak satu. Di Iran ada kuburan Husain, di Irak ada 2 kuburan Husain, di Mesir ada kuburan Husain. Lah Husainnya berapa? Dan semuanya dalam keadaan dikeramatkan, dibangun masjid di atasnya. Ada yang berkilah, itu dibagi-bagi, katanya. Kepalanya Husain di sana, tubuhnya di sini. Lah yang 2 lagi, apanya? Ini menunjukkan kalau mereka memang mengada-ada. Ceritanya mengada-ada, kedustaan. Membangun masjid itu juga mengada-ada, kebid'ahan. Jadi antara dusta dengan bid'ah. Beritanya berita dusta, perbuatannya perbuatan bid'ah. Fa'athara fiha fabanu 'alaiha masjidan. Ketika mereka menganggap bahwa tangan itu adalah bekas tangannya Ali bin Abi Thalib, mereka membangun di atasnya sebuah masjid.
wa qa'iddati amakin za'amu anna al-khudr ru'ya fiha wa la asla lahu. Demikian pula di Irak masih ada masjid-masjid yang dibangun katanya ini untuk mengenang di sana tempat munculnya Nabi Khidir. Ru'ya yakni terlihat. Nabi Khidir ini kata mereka enggak mati-mati. Yang kemudian muncul di tempat-tempat tertentu, kadang muncul di sini, kadang muncul di sana, kadang muncul di situ. Nah, ketika muncul di satu tempat, dibangun masjid di situ. Muncul tempat lain, dibangun masjid lagi di sana. Muncul tempat lain lagi, dibangun lagi masjid di sana, dan terus demikian. Setiap terlihat Nabi Khidir di sana, dibangun masjid. Padahal la aslalahu, tidak ada sumber yang bisa dipercaya sama sekali kalau Nabi Khidir pernah muncul di situ. Siapa yang pernah melihat? Oh, saya. Yakin kamu melihat? Kayaknya sepertinya sepintas kayak ada orang yang berdiri di sini bajunya putih. Yakin? Sepertinya. Tidak yakin dia. La aslalahu, tidak ada berita yang thiqah, tidak ada berita yang terpercaya, hanya konon katanya. Konon katanya di sini pernah dilihat Nabi Khidir. Akhirnya mereka bedakan masjid tersebut di antara masjid-masjid yang lain. Mereka salat di masjid ini lebih mantap daripada di masjid lain. Katanya masjid lebih istimewa, lebih tinggi nilainya, lebih tinggi pahalanya. Kita tanyakan besar mana pahalanya salat di masjid Khidir tadi dengan Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, Masjid Nabawi. Ya tentunya tidak seperti masjid itu. Taib, tinggi mana dengan salat di masjid-masjid lain? Masjidnya kaum muslimin secara umum yang dibangun karena Allah, yang dibangun hanya karena untuk membantu kaum muslimin menyatukan di satu masjid untuk beribadah kepada Allah di dalamnya. Betul-betul dibangun karena Allah. Bagaimana? Apa beda? Beda. Aha, dalilnya mana? Kalau kamu nyatakan beda, mana dalilnya? Tidak ada sama sekali dalil yang mendukung mereka dan tidak ada sama sekali bukti yang menunjukkan kalau masjid tersebut memiliki kelebihan di atas masjid yang lain. Ikhwan fillah azakumullah. Berarti di sini mereka sudah mulai berjalan selangkah demi selangkah mengikuti ahlul kitab. Persis seperti berita Rasulullah SAW. La tattabi'una sunana man kana qablakum. Sungguh kalian akan mengikuti umat-umat sebelum kalian. Sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, hatta law dakhalu juhra dhabbin la dakhaltumuh. Sungguh kalian akan mengikuti orang-orang sebelum kalian, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, sampai kalau mereka masuk ke lubang bom, niscaya kalian pun akan masuk ke dalamnya. Ditanya oleh para sahabat, ya Rasulullah, apakah Yahudi dan Nasrani? Beliau menyatakan falan. Siapa lagi kalau bukan mereka? Yani ternyata terbukti kebenaran ucapan Rasulullah bahwa sebagian umat ini di antara umat yang mengaku muslimin ada yang mulai mereka melangkah di langkah-langkah Yahudi, berjalan di jalan-jalan Yahudi dan Nasrani. Ila ghairi dzalika mimma la yastaw'ibuhu al-maqam, dan lain-lainnya yang tidak cukup kalau disebutkan satu persatu contohnya di sini. La yastaw'ibul maqam, tempatnya enggak cukup. Contohnya sangat banyak dan kalian dan kita semua tahu sendiri bagaimana di Indonesia. Ini kayu tempat duduknya Syekh Maulana Malik Fulan, dibangun kok masjid di atasnya. Ini kenapa dibangun? Oh, ini adalah dulu pernah berdiri wali Fulan. Ini kenapa dibangun? Oh, ini dinding ini pernah disandari oleh wali Fulan. Kalau masjid ini, oh ini rambutnya wali Fulan. Ini anunya wali Fulan. Peninggalan para aulia semua dibangun masjid di atasnya. Ini kebiasaan siapa? Apakah Rasulullah SAW mengajarkan demikian? Atau para sahabat radhiyallahu alaihim ajma'in mengajarkan yang demikian? Ikhwan fillah azakumullah, dikhawatirkan akan terjatuh ke dalam perkara-perkara yang lebih dahsyat. Apa itu? Mengagungkan sesuatu benda seperti mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Yakni memuliakannya, meninggikannya seperti kita memuliakan Allah Subhanahu wa taala dan meninggikannya. Ikhwan fillah azakumullah, ini kekhawatiran. Alhamdulillah sebagian baru sampai kepada bid'ah dan yang lain sudah sampai kepada kufur, yaitu mereka menyembah benda-benda tersebut yang dianggap peninggalan-peninggalan para orang saleh.
Na'udzubillah min dzalik. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari kesyirikan yang seperti itu, dan semoga kaum muslimin diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kesyirikan yang demikian. Fa yanbaghi liman yad'i al-Islam an yajtanibaha wa yanha an huduriha. Semestinya bagi seorang yang mengaku muslim, mengaku orang Islam, maka hendaklah dia melarang perbuatan tersebut, menghindarinya, dan melarang an huduriha, melarang untuk mendatangi tempat-tempat keramat tersebut. Tempat keramat yang dikeramatkan oleh mulut-mulut mereka tidak dikeramatkan oleh Allah. Tahu keramat? Keramat-keramat itu mereka istilahkan dari kata karamah. Karamah itu kemuliaan. Baik, siapa yang menganggap benda-benda tersebut mukarramah? Siapa yang menganggap benda-benda tersebut keramat, tempat-tempat tersebut keramat? Siapa? Allah atau Rasulnya? Tidak dan tidak. Yang menganggap keramat adalah juru kuncinya, kuncennya. Supaya apa? Supaya laku tempatnya didatangi orang, dan supaya banyak sumbangannya, dan dia kaya raya. Wisata religius, berduyun-duyun orang datang. Ini harus melemparkan uang, Pak, dan nggak boleh yang kempring, yang receh-receh, nggak boleh. Masa tidak menghormati wali? Paling sedikit 100.000 ke atas. Cari duit. Berarti siapa yang menganggap keramat? Yang menganggap keramat mereka yang istilahnya punya, dan orang yang istilahnya menggaruk keuntungan. Itu yang mengkeramatkan supaya laku. Ini keramat begitu. Buktinya bermunculan keramat-keramat baru dari dongeng. Ini sekarang ada di tempat baru, katanya lebih manjur, lebih keramat. Di mana di sana? Kata siapa? Kata fulan. Rantai rawinya itu berakhir pada orang yang punya tanah tersebut. Oh, sedang menawarkan dagangannya, begitu. Sedang menawarkan apa yang dia inginkan nanti mendapatkan keuntungan di akhirnya, begitu. Ya khairullahi, kalau Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, dan Masjid Nabawi, Allah Subhanahu wa taala yang memuliakannya, dan Rasulullah SAW, dan kalau mau dalilnya sangat banyak dalam Quran dan Sunnah, dan sudah diketahui oleh kaum muslimin seluruhnya, sehingga Rasulullah menyatakan la tusaddur rihal ila salasati masajid. Tapi tempat-tempat yang tadi dikatakan masjid keramat tadi, siapa yang mengkeramatkan, siapa yang memuliakannya? Kalau tidak ada dalam Quran dan Sunnah, kembali kepada hukum asal. Hukum asalnya adalah sama seperti masjid-masjid lainnya. Kalau tidak ada di dalamnya kesyirikan-kesyirikan. Kalau ternyata dalamnya ada kesyirikan-kesyirikan, maka jatuh nilainya. Dikatakan bahwa itu adalah bukan lagi tempat ibadah, tapi tempat syirik. Kan begitu. Kalaupun belum terjadi berbagai macam kesyirikan apapun, maka kita katakan itu masjid, ini masjid. Sama nilainya. Tidak beda. Yang dimanapun tempatnya masjid itu sama. Apakah yang dibangun katanya mengenang Nabi Khidir terlihat di situ ataupun yang lain, itu masjid. Nggak ada bedanya. Nggak ada karomah-karomah kecuali karomatul masjid. Apa karomatul masjid? Kemuliaan masjid. Setiap masjid mulia. Sama. Karomatul masjid. Adapun yang lain-lainnya adalah khurafat, takhayul, kedustaan-kedustaan yang diceritakan oleh kuncannya. Saya bermimpi begini, saya bermimpi begitu. Bahwasanya Nabi Khidir datang kemudian mengatakan bahwa tempat ini harus dihormati dan seterusnya. Dikatakan selanjutnya, semestinya bagi seorang muslim yang mengenal Islam, seorang muslim yang mengaku bahwa dia adalah beragama dengan agama Rasul, agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semestinya dia melarang orang yang dalam keadaan memuliakan tempat-tempat tersebut, melampaui batas ulu, atau mendatangi tempat-tempat keramat untuk syirik, wa an yamya bil inkar, dan hendaklah mengingkarinya, wa adawatil asyrar, dan memusuhi orang-orang yang jahat. Orang jahat ini orang yang dalam keadaan menyesatkan umat dengan sengaja, ini jahat. Dan semoga kaum muslimin juga menghindari kaidil mariqin al-fujjar, tipu dayanya orang-orang yang fujar, orang-orang pendosa lagi pendusta. Jangan sampai terbawa dengan tipuan mereka. Mereka menipu.
Mereka ingin mengeruk keuntungan, tetapi mereka mengorbankan kaum muslimin. Bagaimana mengorbankan mereka? Mengajak mereka untuk berbuat ghulu, berbuat syirik, berbuat ekstrim, melampaui batas, mengkeramatkan satu benda-benda yang tidak dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak dimuliakan oleh Rasulnya dan tidak ada dalil yang mengistimewakannya. Maka ini semuanya adalah perkara-perkara yang merupakan tipu daya dari mariqin al-fujjar. Mariq adalah orang yang keluar dari ajaran Islam, orang yang menyimpang. وهي الأمكنة التي قاموا فيها أو قاموا أو عبدوا الله سبحانه لكنهم لم يتخذوها مسجد فالذي بلغني في ذلك قولان عن العلماء المشهورين, yaitu tempat-tempat التي قاموا فيها, mereka-mereka atau tempat-tempat yang dikatakan amma maqamatul anbiya, disebutkan di sini. Wafil mas'alati tafsil, dalam masalah ini ada rincian, yakni jangan sembarangan, ada keterangan lebih rinci. La ba'sa bi dzikrihi, tidak mengapa kita sebutkan rinciannya di sini. Disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, amma maqamatul anbiya'i was salihin. Adapun tempat-tempat para anbiya dan orang-orang saleh, yaitu tempat-tempat yang Rasulullah SAW berdiri di sana, atau Rasulullah SAW dalam keadaan menegakkan salat di sana, atau Rasulullah SAW beribadah kepada Allah di sana. Lakinnahum lam yattakhiduha masjidan, tetapi mereka tidak menjadikannya sebagai masjid. Falladhi balaghani fi dzalika qaulan, maka ada dua pendapat dalam masalah ini dari para ulama yang masyhur. Di antaranya salah satu pendapat an-nahyu an dzalika wa karahatihi. Pertama, makruhnya untuk beribadah di tempat tersebut. Makruh dalam dilarang. Ya, ini Rasulullah pernah beribadah di satu tempat tertentu, kemudian kita ikut beribadah di situ juga, begitu. Ini pendapat pertama. Wa annahu la yastahib qasd buq'atin lil ibadah. Bahwasanya tidak dianjurkan untuk menyengaja salat di satu tempat tertentu dengan alasan Rasulullah SAW pernah salat di tempat tersebut. Illa an yakuna qasadaha lil ibadah mimma ja'a bi syara', kecuali kalau disengaja di dalam syariat dan disuruh oleh Nabi dalam syariat. Seperti Nabi salat di Masjid Nabawi, kita salat di Masjid Nabawi juga. Karena itu ada perintah syar'inya. Masjidku ini, kata Nabi, barang siapa yang salat di dalamnya akan dilipatkan sekian kali. Itu syar'i. Jadi yang dibahas yang mana? Yang dikatakan makruh kalau Rasulullah SAW salat di tempat tertentu yang tidak disengaja. Seperti salat ketika singgah dalam safarnya di tengah padang pasir. Dalam keadaan tidak ada dalil yang membuktikan kenapa Rasulullah memilih tempat tersebut, tidak ada. Berarti sesuatu yang laisa biqasdin, sesuatu yang tidak dituju oleh Nabi. Kebetulan singgah di situ, salat di situ. Bolehkah salat di tempat tersebut? Seperti Rasulullah SAW juga pernah singgah di situ dan salat di situ. Dikatakan pendapat pertama tadi adalah makruh, tidak dianjurkan. Misal an yakuna Nabi qasada lil ibadah, beda dengan kalau Nabi SAW salat di tempat tertentu dengan menyengaja. Apa contohnya Rasulullah SAW salat tempat tertentu dan menyengaja? Selain masjid yang tiga, selain tiga masjid, Masjid Quba, Rasulullah sengaja mendatangi Quba untuk salat di sana. Maka kita mendatangi Quba ketika kita ziarah ke Masjid Nabawi, kemudian kita mendatangi Quba, syar'i, disunnahkan untuk salat di sana. Ketika Rasulullah SAW menyengaja salat di sana. Demikian pula yang kedua, Rasulullah SAW menyengaja salat di Maqam Ibrahim. Maqam itu bukan kuburan, ya. Maqam itu tempat berdirinya Ibrahim ketika itu. Rasulullah yang mengajarkan ketika setelah saya tawaf, kamu kemudian mendatangi Maqam Ibrahim, kemudian salat di situ, seperti Rasulullah SAW menyengaja salat di situ dan menyuruh salat di situ. Baik, ini boleh. Yang ini jelas syar'i, karena Rasulullah SAW menyuruh. Wa kama kana yataharra salah indal ustuwanah, seperti Rasulullah SAW yang contoh yang ketiga, Rasulullah SAW salat menyengaja ke tiang-tiang. Apa kaitannya? Kaitannya dengan sutrah.
Rasulullah menyatakan fal yadnu ila sutrah, hendaklah mendekat ke sutrah. Sutrah itu dikatakan oleh Rasulullah SAW dalam riwayat lain, la salata liman lam yattakhid baina yadayhi mithla muakhiratur rahl. Tidak ada salat bagi yang tidak mengambil di hadapannya sutrah setinggi muakhiratur rahl atau muakhiratur rahl. Muakhiratur rahl adalah sandaran pelana yang tingginya kurang lebih 1 hasta atau kurang dari itu sedikit atau lebih dari itu sedikit. Maka ketika sholat Rasulullah SAW mencari sutrah, maka Rasulullah menyengaja ke tiang dan di belakang tiang sholatnya, tiangnya sebagai sutrah. Maka para sahabat pun mengikuti Rasulullah SAW di belakang tiang. Bagaimana demikian, syar'i atau tidak syar'i? Ya jelas, kalau ini syar'i karena ada dasar perintahnya, disuruh dan memang yuqsad bihi, memang disengaja oleh Rasulullah SAW sholat di situ. Yaqsud al-ustuwanah, yataharra, bahkan menyengaja, yataharra itu berupaya menyengaja untuk sholat di belakang tiang. Wa kama taqsudul masajid lis-shalah, atau seperti Rasulullah SAW menyengaja sholat di masjid-masjid tertentu, di samping masjid yang 3, Masjidil Haram, Masjid Nabawi dan Masjidil Aqsa, juga Masjid Quba. Wa yaqsudus shaful awal, atau menyengaja memilih shaf pertama. Karena Nabi menyuruh untuk shaf pertama, maka kita pun menyengaja mencari shaf pertama. Ini boleh dan ini syar'i. Ini diperintahkan karena malaikah akan yusalluna ala shafil awal. Malaikat akan memberikan salawat kepada shaf yang pertama. Ini mendoakan orang-orang di shaf pertama. Wa nahwu dzalik, yang seperti itu. Berarti yang ada perintahnya secara khusus dan syar'i, maka itu boleh. Yang Rasulullah SAW menyengaja ke tempat tersebut, maka itu adalah sunnah. Tetapi kalau sesuatu yang Rasulullah pun tidak menyengaja, seperti di dalam safarnya singgah di tempat tertentu dan salat di sana, kemudian berangkat lagi. Besok ketika safar, singgahnya bukan di tempat itu, di tempat lain lagi. Safar berikutnya beda lagi tempatnya, ya tergantung perjalanannya, tergantung arahnya, dan tergantung bagaimana siang dan malamnya. Biasanya Rasulullah SAW singgah di malam hari, di siang hari, kemudian di malam hari berangkat. Alaikum biduljah, atas kalian untuk berjalan di malam hari. Maka untuk menghindari terik panas matahari, sehingga singgahnya ya tergantung kebetulan pas panas-panasnya dan beliau ingin istirahat saat itu di tempat itu. Kalau besok safar lagi pas panas bukan tempat itu, bagaimana? Ini tempat lain. Berarti apakah yuqsad bihi atau la yuqsad bihi? La yuqsad bihi. Tidak diniatkan, tidak dituju sama sekali. Maka yang itulah yang dikatakan oleh para ulama, termasuk Umar bin Khattab, menyatakan makruh. Al-qaulu tsani, ada pendapat kedua. Annahu la ba'sa bil yasir, bahwasanya tidak mengapa kalau masih sebatas ringan. Bagaimana sebatas ringan? Yaitu seperti apa yang dinukilkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu. Yataharra qasdal mawadhi' allati salakaha an-nabi. Ibnu Umar, bukan Umar bin Khattab tapi anaknya, Abdullah bin Umar. Dia ketika berjalan menyengaja jalannya jalan yang pernah dilalui oleh Nabi dan singgahnya di tempat singgahnya Nabi. Wa an Nabi SAW salakaha ittifaqan, yakni di satu jalan yang memang Nabi pernah berjalan di situ secara disepakati, yakni secara jelas mereka menyatakan Nabi lewat situ. La qasdan, walaupun itu ittifaqan, la qasdan, walaupun itu adalah kebetulan, bukan qasdan, bukan dituju. Tapi Ibnu Umar tetap mengikutinya. Bahkan beliau buang air di tempat Rasulullah SAW buang air ketika itu. Wa su'ila al-Imam Ahmad 'an ar-rajul ya'ti hadhihi al-mashahid wa yadhhab ilaiha. Imam Ahmad pernah ditanya, bagaimana dengan seorang yang menyengaja mendatangi tempat-tempat tersebut yang Rasulullah mendatanginya secara kebetulan, bukan niat, bukan mengistimewakan tempat tersebut. Bolehkah kita mendatanginya? Tara dalik, apakah kau sependapat dengan itu? Qala, beliau menjawab, amma ala hadits Ummi Maktum annahu sa'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam annahu yusalli fi baitihi hatta yataqid dhalika musalla wa ala ma kana yaf'aluhu Ibnu Umar yattabi' mawadhi' an-nabi wa atharihi falaysa bidzalika ba's. Kata Imam Ahmad, adapun seperti Ummi Maktum yang bertanya kepada Nabi bahwa dia salat di rumahnya
sampai menjadikan tempat itu seperti musalla. Artinya terus-menerus salat di situ. Tentunya salat-salat sunnah yang dimaksud. Wa ala ma kana yaf'aluhu Ibnu Umar, atau yang seperti dilakukan oleh Ibnu Umar. Beliau mendatangi tempat di mana Nabi salat di sana atau Nabi singgah di sana. Maka kata Imam Ahmad, falaisa bidzalika ba's, maka yang demikian tidak mengapa. Ayatir rajul masyahid, seseorang mendatangi tempat-tempat tertentu, illa anna an-nas qad afratu, hanya saja manusia telah melampaui batas. Perhatikan jawabannya. Hanya saja manusia telah melampaui batas, kata beliau. Yani kalau sekedar dia mendatangi tempat itu karena ketika Ibnu Umar mau safar, dia menjalani jalan yang pernah dijalani oleh Nabi, dan singgahnya pun di tempat singgahnya Nabi. Tapi kalau orang bukan mau safar, mau sholat menyengaja berjalan ke tempat jauh sana, ke tengah padang pasir untuk sholat di tempat Rasulullah sholat di sana, beda kan? Yang ini afratu, yang ini masih yasir, masih ringan. Dia mau berjalan ke Madinah, berupaya untuk menjalani seperti jalannya Nabi, dan berupaya untuk berhenti di tempat berhentinya Nabi, dan sholat di tempat sholatnya Nabi. Beda dengan orang yang jauh-jauh datang khusus untuk mengistimewakan tempat tersebut. Ini afratu. Maka kata beliau, kata Imam Ahmad, adapun yang dilakukan oleh Ibnu Ummi Maktum atau dilakukan oleh Ibnu Umar, maka tidak mengapa. Tetapi afratun nas, manusia, anna an-nas qad afratu fi hadha jiddan wa aktharu fihi. Adapun manusia telah melampaui batas dalam masalah ini dan telah berlebih-lebihan. Wa aktsaru fiha. Wa kadzalika nuqila an Ahmad bin al-Qasim. Demikian pula dinukil dari Ahmad bin al-Qasim ketika dia ditanya tentang seseorang yang mendatangi tempat-tempat tersebut di Madinah dan lain-lainnya untuk mendatanginya untuk beribadah, faqala amma ala hadis Ibnu Ummi Maktum annahu sa'ala an-nabi. Adapun seperti Ibnu Ummi Maktum, Abdullah bin Ummi Maktum, yang meminta kepada Nabi SAW an ya'tihi fa yusalli fi baitihi, yang meminta kepada Nabi untuk salat di tempatnya. Abdullah bin Ummi Maktum meminta Nabi untuk salat di rumahnya. Dan ketika salat di rumahnya, beliau kemudian salat di tempat Nabi salat terus menerus di situ. Hatta yattakhiduhu masjidan, sehingga dijadikannya sebagai tempat sujud atau tempat salat khusus. Wa ala ma kana yaf'al Ibnu Umar, dan seperti apa yang dilakukan oleh Ibnu Umar, kana yattabi' mawadhi'a sayrin Nabi. Ibnu Umar yang menjalani dan menelusuri tempat jalannya Nabi, hatta annahu ru'iya yusub fi mawdi' ma yasubbu fi mawdi'in ma'an fasu'ila an dzalik faqala ra'aitu an-nabiyya yasubbu huna ma'a. Bahkan ketika membuang tuangan airnya, dia menyengaja tempat tertentu. Kenapa kamu membuang di situ? Karena aku melihat Rasulullah SAW membuang airnya di situ. Qala amma ala hadza fala ba's. Adapun yang demikian tidak mengapa, kata Muhammad bin Qasim, kata Ahmad bin Qasim. Qala wa rakhasa fi, beliau memberikan rukhsah keringanan dalam masalah ini. Thumma qala, kemudian berkata, walakin qad afrata an-nas jiddan wa aktsaru fi hadzal ma'na. Tetapi manusia telah berlebih-lebihan, telah melampaui batas dalam makna ini. Fadzakara qabr al-Husain, maka disebutkan tentang contohnya seperti kuburan Husain. Wa ma yaf'alun nas indahu, dan apa yang dilakukan oleh manusia di kuburan Husain. Yani sebagai contoh disebutkan oleh Muhammad al-Qasim bahwasanya manusia telah berlebih-lebihan sampai mereka sengaja mendatangi kuburan Husain dan sholat di sana. Sengaja mendatangi tempat tertentu untuk sholat di sana. Rawahum al-Khallal fi Kitabil Adab. Demikian dinukil oleh al-Khallal dalam Kitabul Adab. Faqad fassala Abu Abdullah fil Mashahid وهي الأمكنة التي فيها آثار الأنبياء والصالحين من غير أن تكون مساجد لهم كمواضع بالمدينة بين القليل الذي لا يتخذونه عيدا أو الكثير الذي يتخذونه عيدا كما تقدم. Dan telah dirincikan oleh Abu Abdullah, yani Imam Ahmad rahimahullah, fil Mashahid, dalam masalah tempat-tempat tadi yang di sana ada peninggalan-peninggalan Nabi atau peninggalan-peninggalan orang saleh, min ghairi an takuna masajid, tanpa membangun masjid. Perhatikan, tanpa membangun bangunan masjid. Seperti tempat-tempat di Madinah. Bainal qalil alladhi la yattakhidunahu 'idan. Dipisahkan oleh beliau, fassala, dirincikan
antara yang qalil, apa yang qalil? Yang qalil, yang sedikit, yang la yattakhidunahu 'idan, yang tidak menjadikannya sebagai 'id. Apa 'id? Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ketika mendefinisikan 'id di dalam Iqtidaa' Shiratal Mustaqim adalah tempat tertentu yang didatangi pada waktu tertentu oleh orang banyak dan diramaikan dengan keramaian tertentu dan kemudian diadakan acara ibadah tertentu. Maka itulah yang dikatakan Id. Sehingga kalau mereka berduyun-duyun datang ke satu tempat tertentu dan kemudian mengadakan acara ibadah di sana, ibadah tertentu, dan waktunya pun tertentu yang berulang. Karena Id diambil dari kata-kata aud, yang berulang. Ya'udu kulla sanah atau kulla syahr atau kulla usbu', yang berulang setiap tahun atau setiap bulan atau setiap pekan. Maka itu dikatakan Id. Maka kalau dikatakan qalil adalah sesuatu yang tidak dijadikan Id. Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu ketika menelusuri jalan Nabi, apakah menyengaja tiap bulan, tiap minggu, tiap pekan? Tidak. Kalau kebetulan dia akan safar, maka melalui jalan yang pernah dilalui Nabi. Selesai. Kalau akan safar, kalau tidak ya tidak. Kemudian dikatakan la yattakhidunahu 'idan, dan tidak dijadikan sebagai tempat pertemuan besar-besaran, keramaian manusia yang dikatakan dengan Id, hari raya. Awil katsir, dibedakan dengan yang sedikit tadi dengan yang banyak. Kalau yang banyak itu adalah yang alladzi yattakhidunahu 'idan, yang dijadikannya sebagai Id. Baik, sekarang tempat-tempat keramat yang kita kenal, kira-kira termasuk qalil, termasuk katsir? Kalau qalil itu tidak terus-menerus dikerjakannya dan tidak selalu. Kalau banyak, katsir adalah yang menjadikannya sebagai Id. Yang mana yang pertama, apa yang kedua? Jelas. Jelas yang kedua. Mereka mengadakan berbagai macam acara keramaian di sana setiap tahun. Bahkan ada yang setiap bulan, bahkan ada yang setiap Jumat. Jumat Kliwon khususnya. Ini khonifina azakumullah Id. Berarti ini katsir. Kalau katsir diperingatkan oleh semua yang kita sebut tadi, pendapat pertama maupun pendapat kedua, mereka menyatakan bahwa itu adalah perkara yang dzari'ah, yang membawa kepada kejelekan-kejelekan ghulu, ekstrim, melampaui batas. Wa ada tafsil jama'a fihi bainal athari wa aqwalis sahabah. Rincian ini mengumpulkan asar-asar para sahabat dan dalil-dalil. Yani kenapa ada rincian tadi? Kenapa yang sedikit boleh, yang banyak tidak boleh? Yang sedikit itu kalau sesekali, kalau kebetulan lewat sana. Sedangkan yang banyak adalah yang terus-menerus dan mengadakan secara rutin, dikatakan itu tidak boleh. Kenapa dibedakan? Mereka membedakannya karena melihat asar-asar para sahabat. Riwayat-riwayat dari para sahabat. Seperti apa yang diriwayatkan dalam Bukhari, dalam sahihnya dari Musa bin Uqbah. Dia berkata, Ra'aitu Salim ibn Abdillah. Aku melihat Salim bin Abdullah yataharra amakin minat tariq. Dia mengkhususkan satu tempat ketika dia berjalan. Yani ketika berjalan dalam satu safar, dia mengkhususkan satu tempat, wa yusalli fiha, dan dia salat di sana. Wa yuhaddits anna abahu, dan dia menyampaikan bahwa bapaknya, siapa bapaknya? Abdullah bin Umar. Jadi ini Salim anaknya Abdullah bin Umar. Setelah dia mengerjakan demikian, dia menceritakan bahwa bapaknya Abdullah bin Umar salat di situ, dan bahwasanya bapaknya ketika ditanya, dia menyatakan, aku melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam salat di tempat-tempat tersebut. Fahada kama rakhasal Imam Ahmad. Berarti ini termasuk yang qalil, yang diringankan dan dibolehkan oleh Imam Ahmad tadi, oleh Muhammad bin Qasim dan lain-lainnya. Wa amma karahatuhu, adapun makruhnya, maka kita lihat dalil lain. Dari Sa'id bin Mansur dalam sunannya, dia menyatakan haddatsana Abu Muawiyah, berkata kepada kami Abu Muawiyah, dia menyatakan aku menyampaikan kepadaku Al-A'mash dari Ma'rur ibn Suwaid dari Umar bin Khattab. Kharajna ma'ahu fi hajjatin hajjaha faqara'a bina fil fajr. Aku berangkat bersama beliau, bersama Umar pada satu haji, untuk pergi haji. Maka ketika dalam perjalanan beliau salat mengimami kami, yani Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, dan membaca alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil, dan membaca rakaat kedua li ila fi Quraisy. Surat-surat pendek yang dibaca dalam safar. Ini memang disunnahkan demikian.
Kalau dalam safar membaca surat-surat pendek. Falamma raja'a min hajjatihi, ketika pulang dari haji, ra'an nas ibtadarul masjid. Ketika pulang dari haji dalam perjalanan, tiba-tiba manusia berduyun-duyun mendatangi satu masjid. Faqala, maka Umar bertanya, "Ma hadza?" Ada apa ini mereka berduyun-duyun datang ke tempat tersebut? Qalu, dijawab, "Masjid shalla Rasulullah SAW fi." Itu adalah tempat ibadah, yakni masjid yang Rasulullah SAW dulu pernah salat di situ. Faqala, maka Umar mengatakan, "Hakadza halaka ahlul kitab qablakum." Demikianlah binasanya umat dari kalangan ahlul kitab sebelum kalian. Seperti ini binasanya. Ittakhadhu athar anbiya'ihim bi'an. Mereka mengambil peninggalan-peninggalan nabinya sebagai masjid-masjid. Bi'an, tempat ibadahnya Yahudi. Bi'ah. Demikianlah binasanya orang-orang sebelum kalian dari kalangan Yahudi. Mereka mengambil peninggalan-peninggalan nabinya sebagai bi'ah, sebagai tempat-tempat ibadah. Man 'aradat lahu minkumus shalah fihi falyusalli. Barang siapa yang didatangi waktu salat kebetulan di tempat tersebut, salatlah di tempat tersebut. Wa man lam tu'rad lahu shalah falyamdi. Barang siapa yang tidak didatangi waktu salat ketika dia di situ, maka jalanlah. Apa maknanya? Maknanya samakan masjid itu dengan masjid yang lain, enggak ada bedanya. Masjid tersebut dengan masjid-masjid yang lain tidak ada bedanya sama sekali, karena Allah dan Rasulnya tidak membedakan kecuali 3 masjid, atau dengan Masjid Kuba, kecuali 3 masjid: Masjid Nabawi, Masjidil Aqsa, dan Masjidil Haram. Maka ikhwan fillah a'azakumullah, apa kata Umar tadi? Faman ta'arud lahu as-salah, barang siapa yang ketika berjalan dan melewati masjid tersebut pas dia didatangi waktu salat, memang saat itu waktu salat, maka salatlah di dalamnya. Barang siapa yang tidak, maka jalanlah terus. Kenapa menyengaja untuk salat di situ? Paham? Berarti dilarang atau tidak dilarang? Bukan salatnya yang dilarang. Kalau memang datang waktu salat di tempat tersebut, silahkan salat di situ. Nabi pun salat di situ kok. Tetapi kalau bukan waktu salat dan tidak kebetulan waktu salat, maka janganlah. Kenapa harus menyengaja salat di situ? Ini yang menunjukkan makruhnya atau tidak disukainya atau dianjurkan untuk jangan menyengaja salat di tempat tertentu tadi. Qala faqad dzakara kuruh Umar, telah disebutkan tidak sukanya Umar ittikhad musallan Nabi idan. Umar tidak suka tempat yang Nabi pernah salat di situ dijadikan sebagai id. Sebagai id artinya tempat berdatangannya manusia. Tempat berdatangannya manusia ke sana. Kalau katanya mendatangi masjid, saya kan mendatangi masjid kan bagus. Masjid banyak. Kenapa kamu jauh-jauh datang ke sini? Itu pertanyaannya. Kalau ada kalian sengaja jauh-jauh datang ke sini padahal di sekitar kalian ada masjid, berarti kalian mengistimewakan masjid ini dan menganggap ada lebih daripada masjid yang lain. Ini yang tidak boleh. Sehingga jangan berlebih-lebihan. Masjid yang diistimewakan sudah disebut dalam Quran dan Sunnah. Masjid yang diutamakan sudah disebut dalam dalil-dalil yang qat'iyatul dilalah, qat'iyatul thubut. Maka ikhwan fillah a'azakumullah, bayyana Umar menerangkan anna ahlal kitab innama halaku bimithli hadza. Umar menyatakan bahwa sesungguhnya ahlul kitab binasa, Yahudi dan Nasrani binasa karena mereka berlebih-lebihan seperti ini. Mengistimewakan satu tempat berlebih-lebihan, mengistimewakan peninggalan berlebih-lebihan, sampai kemudian mereka mengkeramatkannya. Dan subhanallah, yang dikhawatirkan, yang dikhawatirkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu terjadi sekarang. Terlihat sekarang mereka bukan hanya menyengaja sholat di masjid-masjid tersebut, tetapi mereka memang meratap meminta kepada batu yang katanya pernah diduduki wali. Meratap dan meminta kepada kuburan rambut yang katanya kuburan rambutnya wali Syekh Maglung. Mendatangi mereka tempat-tempat tertentu tadi bukan hanya untuk sholat kepada Allah, tetapi untuk meminta, meratap kepada kuburan-kuburan tersebut, kepada tempat-tempat tadi, kepada batu-batu, kepada rambut, kepada semua peninggalan-peninggalan tadi. Ini sudah terjadi. Apa yang dikhawatirkan oleh Rasulullah, apa yang dikhawatirkan oleh Umar bin Khattab dan para sahabat,
ternyata betul terjadi. Kalau sudah dibiarkan mereka, tidak diingatkan bahwa tidak boleh berlebih-lebihan dalam mengistimewakan tempat tertentu. Jangan berlebih-lebihan. Ternyata mereka mengabaikan peringatan ini, akhirnya sampailah kepada sesuatu yang dikhawatirkan, yaitu kesyirikan-kesyirikan di dalamnya. Sekarang hampir nggak bisa dipisahkan tempat yang dikatakan keramat dengan kesyirikan. Hampir tidak bisa dipisahkan, selalu di tempat keramat terjadi kesyirikan-kesyirikan. Padahal kata karamah itu asal katanya mereka menganggap bahwa tempat itu tempat yang mulia karena pernah disinggahi oleh Nabi, oleh wali, karena pernah berdiri di situ, pernah bersandar di situ, pernah sholat di situ dan seterusnya. Tetapi kenyataannya apa? Keramat bermakna mujarab kalau kita mau berdoa kepadanya. Bayangkan. Manjur. Makna keramat sekarang yang dipahami masyarakat adalah manjur kalau kamu minta, wahai wali fulan aku minta ini. Ternyata manjur, wah ini keramat ya. Ikhwan fillah azakumullah, akhirnya sudah berubah jauh dari apa yang dimaksudkan dan apa yang diniatkan oleh orang-orang pertamanya, yang katanya cuma mengenang, yang katanya cuma mengingat, ternyata akibatnya adalah kesyirikan-kesyirikan. Akhirnya binasa. Kanu yattabi'una athar anbiya'ihim, sebagaimana umat-umat terdahulu dari ahlul kitab, mereka mencari jejak-jejak para nabi, napak tilas perjalanan nabi, kemudian peninggalan-peninggalannya dibangun kuburan, dibangun masjid-masjid. Wa yattakhidunaha kana'is wa bi'a. Kemudian mereka menjadikannya sebagai gereja-gereja dan sebagai bi'ah-bi'ah. Dan diriwayatkan pula dari Muhammad ibn Wabbah dan lainnya bahwasanya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu memerintahkan untuk menebang pohon yang buya tahtahan Nabi. Beliau memerintahkan untuk ditebang pohon itu. Baik. Ada larangan atau tidak larangan menebang pohon itu? Hah? Menebang pohon kok dilarang? Iya kan? Nggak ada larangan kan? Maka apa yang dilakukan oleh Umar tidak salah. Kalau kamu mengatakan masa pohon ini ditebang, kalau pohon yang ini kenapa kamu tebang? Ini kan pohon biasa, ini juga pohon biasa. Rasulullah SAW bukan menyengaja karena pohon ini punya keistimewaan tertentu, enggak. Karena kebetulan waktu itu adanya pohon itu untuk bernaung, maka beliau bernaung di situ. Kalau adanya pohon lain, ya pohon lain, ya beliau bernaung di sana. Maka sikap Umar menebangnya itu tepat sekali, sehingga mereka sadar ternyata pohon itu pohon biasa. Ternyata Umar tidak kualat, kan begitu. Kalau pohon keramat kemudian ditebang, kira-kira apa yang terjadi? Katanya kualat. Ternyata setelah ditebang nggak ada apa-apa. Mana? Azab atau peringatan atau apa lagi? Kualat, kesambet, bahasa-bahasa seperti itu mana? Nggak terjadi. Apalagi azab dari Allah. Justru Allah Subhanahu wa taala sudah memuji Umar bin Khattab ketika Rasulullah SAW masih hidup. Dan Rasulullah SAW memujinya sebagai orang yang terbaik setelah nabinya, setelah Abu Bakar adalah Umar. Dan bukan tidak tahu bahwa Umar akan berbuat begini dan begitu. Allah Maha tahu. Iya kan? Kalau saja kamu mengatakan bahwa Umarnya berubah, ini khonifina azakumullah, berarti satu kesalahan diiringi kesalahan berikutnya. Mereka ketika memuliakan tempat-tempat tadi satu kesalahan, tetapi ketika diperingatkan dengan sikap Umar, justru Umar yang disalahkan. Ini sudah muncul kalimat-kalimat begitu dari mereka. Umar itu memang tidak bisa menghargai sejarah, katanya. Umar itu memang tidak bisa menghargai peninggalan-peninggalan sejarah. Bukankah itu peninggalan sejarah? Bukankah? Astagfirullahaladzim. Sudah mulai mencercah sahabat. Dosa pertama diiringi dengan dosa kedua. Yang lebih dahsyat, kamu berani mencela dia, padahal Allah dan Rasulnya memujinya. Rasulullah SAW bahkan menyatakan bahwa kalau syaitan berjalan di satu jalan dan Umar berjalan di satu jalan tertentu, maka syaitan akan mencari jalan lain selain jalannya Umar. Salaka fajjan ghaira fajjik. Syaitan akan berjalan di jalan lain selain jalannya Umar. Karena takut. Bayangkan kalau sudah mencari jalan lain selain jalannya Umar, bagaimana kira-kira menggodanya? Kalau ketemu aja takut. Ikhwan fillah azakumullah. Maka apa yang dilakukan oleh Umar semata-mata menjaga akidah tauhid,
semata-mata menjaga agar kaum muslimin tetap memuliakan Allah dan memuliakan apa yang dimuliakan oleh Allah dan Rasulnya, dan mengistimewakan apa yang diistimewakan oleh Allah dan Rasulnya, dan apa yang tidak maka itu sama makhluk biasa, ditebang tidak apa-apa, dijadikan kayu bakar pun boleh. Kenapa sih? Ini khonibina azakumullah yang jadi masalah, bahwa ternyata mereka memuliakan tempat-tempat tertentu berlebihan sampai kemudian mereka seakan-akan punya ayat tersendiri, wahyu tersendiri, jagalah tempat tersebut, tidak boleh diganggu gugat dan seterusnya. Pohon menjadi pohon istimewa lain dari pohon-pohon lain, pohon keramat katanya. Batu menjadi batu yang lain dari batu-batu yang lain, batu keramat. Kayu menjadi kayu yang lain, kayu keramat. Tiang menjadi tiang yang lain dari tiang-tiang yang lain, tiang keramat. Apa bedanya? Dan siapa yang membedakan? Dan apa buktinya kalau itu beda? Kita buktikan, kita gergaji dua-duanya kayu itu. Apa bedanya? Gak ada bedanya. Ketika kita jadikan kayu bakar, apa bedanya? Gak ada bedanya. Karena pernah disandari, kemudian kayu itu berubah dari kayu biasa menjadi kayu keramat, begitu. Ajaib wallah. Suatu yang aneh, pemikiran-pemikiran aneh yang muncul di kalangan masyarakat, yang ternyata itu sesungguhnya dari bisikan-bisikan syaitan agar menyembah batu, menyembah kayu, menjadi kembali seperti musyrikin. Na'udzubillah min dzalik. Wa ma dzakarahu Umar huwa al-hari bil qabul. Dan apa yang disebutkan oleh Umar yang merupakan sikapnya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, itulah al-hari bil qabul, itulah yang lebih pantas untuk diterima dan lebih pantas untuk dipegang. Wa huwa madhhab jumhur sahabah, dan itu madhab kebanyakan para sahabat sepakat dengan Umar bin Khattab selain anaknya. Wa huwa alladhi yajib al-amal bihi wa ya'mal alaihi wa yu'mal wa ya'ulu alaihi. Maka pendapat Umar lah yang wajib untuk kita amalkan dan untuk kita merujuk kepadanya, karena itu sikapnya jumhur para sahabat yang bersama Umar. Adapun Abdullah bin Umar mengikuti tempat-tempat yang biasa Rasulullah SAW salat di sana dalam keadaan perjalanannya. Ketika beliau berjalan, beliau berupaya untuk menjalani jalannya Nabi. Maka itu kata para ulama yasir, ringan, tidak afrotu. Tapi manusia sekarang apakah seperti Ibn Umar? Tidak. Afrotu fihi, mereka sudah melampaui batas, mereka sudah berlebih-lebihan, bahkan sebagian mereka sudah jatuh ke dalam penyembahan. Na'udzubillah min dzalik wa nasallahu alaihi wa sallam. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu